Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ulfa, NIM 212104 akan menjelaskan ujian tentang tafsir Al-Quran. Pertama yaitu tentang bacaan memati. Yang pertama yaitu idgham biguna. Idgham biguna adalah secara bahasa memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Sedangkan menurut istilah, bertemunya huruf yang bersukun dengan huruf berharakat sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu huruf atau kedua menjadi bertasydid. Contoh idgham biguna di dalam Al-Quran yaitu Quran surah Al-Hijr ayat 56, dibaca sepanjang dua harakat atau satu alif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Nah, di dalam bacaan yang saya bacakan tadi terdapat yaitu nun mati bertemu dengan ya yang dibaca dengan. Yang kedua yaitu ikhfa. Ikhfa tersebut dibaca dengan samar, terdapat di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 51 yang berbunyi wa nabbi'uhum an dhaifi Ibrahim. Nah, di sini terdapat huruf nun bertemu dengan huruf yang 15 yaitu huruf dot. Jadi huruf nun bertemu huruf dot itu tuh termasuk dengan ikhfa. Kemudian yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini apabila nun mati bertemu dengan huruf lam dan ra, dibaca sepanjang 2 sampai 3 harakat. Di sini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 56. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Nah, di sini mirrahmati, nun mati bertemu dengan huruf ra, itu disebut dengan idgham bila gunnah. Kemudian yang ketiga yaitu iklab. Iklab apabila nun mati bertemu dengan huruf ba, terdapat di dalam Quran surat Yusuf ayat 35 yang berbunyi Tsumma badalahum mim ba'dihim ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Nah, di sini terdapat mim ba'di. Nah, nun mati bertemu dengan huruf ba ini dibaca sepanjang 2 harakat atau 1 alif. Yang terakhir yaitu izhar. Izhar yaitu apabila nun mati bertemu dengan huruf yang 6 yaitu alif ha, ain ha, dan ghain kha, dibaca sepanjang 2 harakat atau 1 alif, terdapat di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Nah, di sini yaitu huruf izharnya adalah min ghillin, yaitu huruf nun bertemu dengan huruf ghain. Nah, ini dibaca sepanjang 2 harakat atau 1 alif, atau juga bisa dibaca dengan 2 ketukan. Kemudian masuk ke dalam pembahasan mim mati. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya yaitu samar-samar dan didengungkan, dibaca sebanyak 2 harakat atau 1 alif. Di sini terdapat dalam Quran surat Al-Fil ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, ikhfa syafawinya terdapat dalam kata mihim bihija
Nah, himbi itu adalah ikhfa syafawi yang dibaca sebanyak 2 harkat atau 1 alif. Yang kedua yaitu izhar syafawi. Nah, izhar syafawi ini adalah apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang 26 tapi tidak termasuk ba, yaitu terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Yang dibaca 2 harkat, yaitu yang pertama anzalna, kemudian alaihim sultana. Nah, alaihim sultana, mim sama sin itu adalah huruf izhar syafawi. Kemudian yang ketiga adalah idgham mimi, apabila mim mati bertemu dengan huruf mim, dibaca sebanyak 2 harkat. Nah, cara terdapat di dalam Quran surat Yasin ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'nakihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun adalah mim mati bertemu dengan mim, itu dibaca sebanyak 2 harkat dan dibaca dengung. Kemudian yang ketiga adalah gunnah musyaddah. Gunnah musyaddah ini terbagi menjadi 2, yaitu mim bertasydid dan nun bertasydid. Nah, yang mim bertasydid apabila huruf mim bertasydid yang sebelumnya tidak ada nun mati atau tanwin. Nah, cara membacanya yaitu dipanjangkan sebanyak 2 harkat atau 1 alif. Terdapat dalam Quran surat Hud ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna lutan siya'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qala hadza yaumun asib. Nah, mim bertasydidnya terdapat dalam huruf walamma ja'at ma. Nah, huruf ma ini dipanjangkan sebanyak 2 harkat atau 1 alif. Yang kedua yaitu nun bertasydid. Nun bertasydid apabila ada huruf nun bertasydid yang sebelumnya tidak ada mim mati atau nun mati sebelumnya. Terdapat dalam Quran surat Hud ayat 75. Dibaca sepanjang 2 harkat atau 1 alif. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Nah, inna ini dibaca sebanyak 2 harkat atau 1 alif. Kemudian pembahasan yang keempat adalah macam-macam mat. Yang pertama adalah mat tabi'i. Mat tabi'i ini adalah mat yang masih murni atau asli. Contohnya waw, ya, dan alif dibaca sepanjang 2 harkat atau 1 alif. Terdapat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 16. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Nah, yahtadun ini terdapat waw mati dan nun. Jadi yahtadun dibaca sepanjang 2 harkat atau 1 alif. Yang kedua yaitu mat far'i. Di dalam mat far'i ini terdapat terdapat beberapa pembagiannya. Yang pertama yaitu mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil adalah jika mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata, dibaca sepanjang 5 harkat. Terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyirri du'aahu bil khair
wa kanal insanu ajula. Nah, dalam kata du'aahu dan yang aahu dibaca sepanjang 5 harkat. Kemudian yang kedua yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah jika mad asli bertemu dengan hamzah tetapi di kalimat lain, dibaca sepanjang 5 harkat, terdapat dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 16. Fala uqsimu bisyafaq. Fala ini dibaca sepanjang 5 harkat. Yang ketiga yaitu mad lazim musaqqal kalimi, yaitu jika mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan tasydid dalam satu kata, terdapat dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 34. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya, kata tammatul kubra itu dibaca sepanjang 6 harkat. Kemudian yang keempat yaitu mad lazim mukhaffaf kalimi, yaitu apabila mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun. Mad lazim mukhaffaf kalimi ini hanya terdapat 2 dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Quran surat Yunus ayat 51 dan Quran surat Yunus ayat 91. Yang saya bacakan adalah Quran surat Yunus ayat 51. Dibaca sepanjang 6 harkat. Quran surat Yunus ayat 51 berbunyi, Athumma idza ma waqa'a amantum al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah, kata-kata al-an dibaca sepanjang 6 harkat. Kemudian yang kelima adalah mad layyin. Mad layyin adalah jika ada ya atau waw sebelum berharkat fathah, di depannya ada huruf mati karena wakaf, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 17. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim, dibaca sepanjang 2 harkat. Nah, kata-kata jim ini dibaca sepanjang 2 harkat. Kemudian yang keenam adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun adalah jika terdapat berhenti di akhir ayat sehingga mematikan huruf akhir. Terdapat dalam Quran surah Al-Hijr ayat 76. Wa innaha lasabilim mukim. Nah, mukim ini dibaca sepanjang 2 harkat. Nah, sebenarnya mim di akhir ini berharkat, tetapi karena ada wakaf dimatikan. Mukim, tidak dibaca mukimi. Kemudian yang ketujuh adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah ini terjadi jika hadomir ada di antara 2 huruf hidup yang berbaris. Contohnya terdapat dalam Quran surat An-Nasr ayat 3, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, kata innahu dibaca sepanjang 2 harkat. Kemudian yang kedelapan adalah mad iwad. Mad iwad terjadi jika fathah tain telah ditemukan di wakaf atau di akhir ayat. Terdapat dalam Quran surat At-Talaq ayat 9, yaitu fadzaqat waba amriha wa kana akibatu amriha khusra. Nah, khusra ini sebenarnya adalah khusron. Jadi karena dia terdapat di akhir kalimat atau terdapat tanda wakaf di akhirnya, maka dibaca khusra, dibaca sepanjang 2 harkat. Kemudian mad badal. Mad badal adalah apabila ada hamzah bertemu dengan mad yang berasal dari hamzah sukun kemudian diganti dengan waw, ya atau alif. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 7. Fa amma man
utiya kitabahu biyamini. Nah, kata utiya ini dibaca sepanjang 2 harakat. Utiya. Kata utiya ini awalnya adalah berasal dari kata utiya. Jadi karena digantikan oleh 3 huruf tersebut, karena dia baris di depan, maka huruf penggantinya adalah huruf waw, menjadi utiya. Kemudian adalah mad lazim mukhaffaf harfi, yaitu membaca huruf tunggal pada awal surat. Nah, mad lazim mukhaffaf harfi ini terdapat pada awal-awal surat dalam Al-Quran. Contohnya yaitu Quran surat Ali Imran ayat 1. Alif lam mim. Nah, hal ini dibaca sebanyak 6 harakat. Nah, kemudian adalah mad tamkin. Mad tamkin terjadi apabila terdapat pada ya bertasydid dan ya kasroh. Dibaca sepanjang 2 harakat, terdapat dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 18. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Nah, kata illiyin ini adalah mad tamkin yang dibaca sepanjang 2 harakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.